Bagaimana jika sebagian besar hal yang selama ini kita anggap sebagai masalah dalam hidup sebenarnya merupakan bagian dari indahnya kehidupan? Apakah hidup memang seberat yang kita rasakan? Atau jangan-jangan kita yang belum benar-benar memahaminya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hidup terasa begitu rumit, menyiksa, dan penuh derita, saya sering bertanya pada diri sendiri, apakah hidup memang benar-benar serumit itu? Atau justru saya yang tanpa sadar membuatnya menjadi rumit? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi semakin saya renungkan, semakin saya menyadari bahwa banyak penderitaan yang saya rasakan ternyata tidak selalu berasal dari keadaan itu sendiri. Sebagiannya lahir dari cara saya memandang keadaan tersebut. Sudahkah saya jujur kepada diri sendiri? Sudahkah saya mengakui kekurangan dan kesalahan yang saya miliki? Sudahkah saya menjalankan kewajiban sebelum menuntut hak? Sudahkah saya berusaha sekeras harapan yang saya pasang? Dan benarkah selama ini cara berpikir saya? Sementara saya hanyalah manusia yang penuh kekeliruan dan seringkali merasa paling benar. Saya menyadari bahwa ketika hidup terasa sulit, saya sering lupa pada kebahagiaan yang pernah saya miliki. Bahkan, terkadang saya membohongi diri sendiri dengan berpikir bahwa hidup saya tidak pernah bahagia. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sepanjang perjalanan hidup, sesulit apapun keadaan yang pernah saya alami, selalu ada masa-masa yang terasa hangat, ada tawa, ada kebersamaan, ada rasa syukur, ada ketenangan, dan ada banyak hal baik yang sering terlupakan ketika pikiran sedang dipenuhi masalah. Semakin bertambah usia, saya mulai melihat bahwa banyak orang sebenarnya tidak hidup dalam kekurangan, melainkan hidup dalam perasaan kurang. Tidak sedikit yang telah memiliki kehidupan yang baik, tetapi tetap merasa sengsara. Tidak sedikit yang telah hidup tenang namun gelisah karena terus menginginkan lebih. Ada yang merasa miskin karena membandingkan dirinya dengan yang lebih kaya. Ada yang merasa gagal karena membandingkan dirinya dengan yang lebih berhasil. Pada akhirnya, banyak kesulitan yang ternyata lahir dari keinginan yang tidak pernah selesai. Kita sering membandingkan hidup dengan kehidupan orang lain. Padahal setiap manusia memiliki cerita, kemampuan, rezeki, ujian, dan jalan hidup yang berbeda. Kita melihat hasil akhirnya, tetapi tidak melihat perjalanan yang mereka tempuh. Kita menginginkan apa yang mereka miliki tanpa benar-benar memahami apa yang harus mereka lalui untuk mendapatkannya. Padahal setiap orang memiliki bagiannya masing-masing. Tidak ada manusia yang memiliki segalanya. Namun tidak ada pula manusia yang tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki keluarga, kesehatan, kesempatan, waktu, pengalaman, kemampuan, dan berbagai bentuk rezeki yang seringkali luput dari perhatian karena terlalu sibuk melihat apa yang belum kita miliki. Mungkin masalahnya bukan karena hidup kita buruk. Mungkin kita hanya terlalu fokus pada apa yang tidak ada. Saya pernah berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik daripada sekarang. Saya juga pernah memiliki posisi yang mungkin diinginkan banyak orang. Namun anehnya, saya tetap merasa khawatir. Saya tetap merasa hidup saya sulit. Saya terus berlari mengejar sesuatu yang saya kira akan membuat saya merasa lebih baik. Saat itu, saya percaya bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Kita bekerja untuk bahagia, kita mencari uang untuk bahagia, kita mengejar berbagai pencapaian untuk bahagia. Kita berpikir bahwa setelah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita akan merasa tenang. Namun semakin lama saya menjalani hidup, semakin saya menyadari bahwa kebahagiaan seperti itu selalu bergerak. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan yang lain. Ketika satu tujuan tercapai, muncul tujuan berikutnya. Seolah-olah kebahagiaan selalu berada sedikit lebih jauh di depan. Membuat kita terus mengejarnya tanpa pernah benar-benar sampai. Lalu saya mulai memperhatikan orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk sesuatu yang mereka anggap bermakna. Ada yang mengabdikan dirinya kepada keluarga, kepada ilmu pengetahuan, kepada pekerjaan, kepada masyarakat,
atau kepada keyakinannya. Mereka tetap menghadapi masalah, mereka tetap bisa kecewa, lelah, bahkan menderita. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka. Hidup mereka terasa memiliki arah. Disitulah saya mulai memahami bahwa mungkin kebahagiaan bukanlah tujuan utama kehidupan. Mungkin yang lebih penting adalah makna. Karena dalam banyak keadaan, kebahagiaan justru hadir sebagai akibat dari kehidupan yang bermakna. Kebahagiaan semacam ini berbeda dengan kesenangan sesaat. Ia tidak bergantung pada pujian, jabatan, uang, atau keberhasilan yang datang hari ini dan hilang esok hari. Ia terasa lebih tenang dan lebih dalam. Di dalamnya tetap ada perjuangan, tetap ada kegagalan, tetap ada ketidakpastian, tetap ada rasa lelah. Namun, semua itu tidak lagi terasa sebagai musuh yang harus dilawan setiap saat. Semua itu menjadi bagian perjalanan hidup yang memang harus dijalani. Mungkin karena itulah saya mulai merasa hidup lebih ringan, bukan karena masalah saya berkurang, bukan karena masa depan saya sudah pasti, bukan pula karena saya memiliki semua yang saya inginkan. Justru sebaliknya, saya masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya masih memiliki banyak kekurangan. Saya masih sering melakukan kesalahan. Saya masih menghadapi berbagai ketidakpastian yang tidak saya mengerti. Namun, perlahan saya belajar menerima bahwa hidup memang seperti itu. Tidak semua hal bisa dikendalikan. Tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini. Tidak semua keinginan harus terpenuhi. Kita memiliki kendali atas sebagian hal, tetapi tidak atas semuanya. Dan mungkin kedamaian muncul ketika kita mampu membedakan keduanya. Saya juga mulai menyadari bahwa kehidupan memiliki keunikan yang sama seperti segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Rasa nikmat buah kelapa tidak sama dengan rasa nikmat buah nanas. Keduanya berbeda, tetapi tidak berarti salah satunya lebih buruk. Cara menikmatinya berbeda karena memang diciptakan dengan keunikan yang berbeda. Demikian pula manusia, kita tidak bisa menilai hidup kita menggunakan ukuran hidup orang lain. Kita tidak bisa memaksa kehidupan kita memiliki rasa yang sama dengan kehidupan orang lain. Setiap orang memiliki tempat, fungsi, jalan, dan makna masing-masing. Maka mungkin yang perlu kita lakukan bukanlah terus mempertanyakan mengapa hidup kita tidak seperti milik orang lain, melainkan memahami apa yang memang menjadi bagian kita, menerima bagian kita, mengusahakan bagian kita, mensyukuri bagian kita, dan menjalani bagian kita dengan sebaik-baiknya. Saya tidak merasa memiliki jawaban atas semua pertanyaan tentang hidup. Saya tidak merasa lebih bijaksana dari orang lain. Saya hanya seorang manusia yang masih belajar memahami diri saya sendiri. Saya hanya ingin berbuat baik semampu saya. Saya ingin keberadaan saya membawa manfaat, meskipun saya sendiri masih jauh dari sempurna. Dan jika ada sesuatu yang ingin saya bagikan kepada orang lain, mungkin bukan sebuah nasihat, hanya sebuah cerita. Cerita bahwa saya juga tidak tahu seperti apa masa depan. Cerita bahwa saya juga masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Cerita bahwa saya juga masih sering takut, bingung, dan ragu. Namun, di tengah semua ketidakpastian itu, saya menemukan sesuatu yang sederhana. Saya merasa baik-baik saja. Bukan karena hidup saya sempurna, bukan karena semua keinginan saya terpenuhi, melainkan karena saya mulai menerima hidup sebagaimana adanya. Memahami apa yang menjadi bagian saya dan berhenti memaksa kehidupan untuk selalu berjalan sesuai keinginan saya. Pada akhirnya, mungkin hidup memang tidak sesulit yang sering kita bayangkan. Kita hanya perlu belajar melihatnya dengan lebih jernih, menjalaninya dengan lebih sadar, dan menerimanya dengan lebih lapang. Karena semakin saya memahami kehidupan, semakin saya merasa bahwa hidup sebenarnya sesederhana itu. Dan justru karena kesederhanaannya, hidup bisa terasa begitu indah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.